Saudara, katanya nama adalah doa. Mari kita belajar dari Safira yang arti namanya cantik. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur kami punya waktu untuk belajar firman-Mu. Kami mau taat, kami mau tunduk, kami mau menjadi penurut-penurut Allah. Berkatilah kami. Amin. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 7 hingga 8. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Saudara, Safira itu artinya jelita, cantik. Tetapi catatan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-8 menceritakan tindakan Safira yang tidak cantik. Ia seorang pembohong sama seperti suaminya. Safira bersepakat untuk melakukan apa yang tidak benar, yang tidak dikehendaki Tuhan. Safira gagal mengenali kehendak Allah. Padahal dia ada dalam persekutuan jemaat mula-mula yang begitu tekun hidup mengasihi Tuhan. Mengapa Safira bisa gagal? Satu yang kita temukan, sebab ia mengizinkan iblis menguasai hatinya, seperti yang dilakukan oleh Ananias. Saudara, dari Safira kita belajar bahwa kita pun bisa gagal mengenali kehendak Tuhan ketika kita ada dalam kesibukan bergereja. Kita bisa gagal mengenali kehendak Tuhan bahkan ketika kita sedang sibuk-sibuknya dalam pelayanan di tengah rutinitas bergereja. Kenapa kita bisa gagal? Sebab kita punya peluang untuk jatuh dalam godaan-godaan iblis ketika kita mengizinkan iblis menguasai hati kita. Hari ini kita belajar bahwa iblis yang menguasai hati kita bisa menggoda kita, mengarahkan kita, menggiring pikiran dan tindakan kita untuk melawan Tuhan demi sesuatu yang senang, gampang, dan nikmat. Kita bisa menentang Allah. Karena itu firman Tuhan di hari ini hendak mengajarkan kepada kita supaya kita selalu peka terhadap keadaan hidup kita, bahkan peka dalam membangun relasi kita dengan orang lain. Dalam segala situasi, kita bertekun untuk mencari kehendak Tuhan. Sebab iblis tidak hanya menggoda kita saat kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Bahkan saat kita sedang intim dan erat dengan Tuhan, iblis selalu mencari waktu yang tepat untuk membuat kita jatuh. Maka tanggung jawab kita adalah membuat Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Menjadikan Tuhan yang utama di hati kita, supaya pikiran, hidup kita berfokus pada kehendak dan ketetapannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, selalu mengingatkan kami betapa pentingnya hidup denganmu. Sebab dalam segala langkah kami, ada iblis yang ingin kami jatuh. Kami berdoa dan memohon Tuhan, pimpin langkah kami, kuasai hati kami, supaya kami selalu berpaut kepadamu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.